Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Nah, hari ini kita coba akan pertentangkan nih ya. Biasanya kalau dalam diskusi, wacana yang dipertentangkan akan memperjelas definisi gitu. Ya, dari fenomenanya itu banyak orang yang dia sudah ketemu nih talentnya, sudah dapet lah talentnya, tapi kok masih jalan di tempat, tidak maju-maju gitu. Padahal sudah ada gitu, sudah ada talent gitu, dia sudah tahu gitu. Nah ini kenapa sih gitu? Dan ada beberapa juga ya banyak orang yang awalnya emang bukan karena talent dia kerja. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang dia bisnis bibit ikan. Awalnya ya dia jalanin aja Bu. Saya juga nggak suka banget tentang itu. Bukan talent saya, bukan passion saya, bukan hobi saya. Saya jalanin aja dan ternyata omsetnya luar biasa. Ketika saya godain Pak mau dong saya bibit ikan gitu ya nanti bawain berapa kuintal Bu, wow. Saya bilang kayaknya Pak sekilo aja, wah sekilo biasanya kita tidak melayani yang 1 kilo gitu. Tanggung ya. Tanggung gitu. Sekolah juga nggak tinggi-tinggi amat ya. Dia juga istilahnya nggak ngerti juga tentang talent, hobi apa gitu. Tapi dia jalani dan emang omsetnya gitu ya. Hobi mungkin dulu awalnya. Ya, bakat mungkin bakat kubutuh. Bakatnya itu bukan bakat yang talent tapi bakat Sunda, bakat kubutuh gitu. Masya tapi Allah, karena ini ada apa gitu, sementara saya punya ya cukup saudara lah, dia talent di seni. Kalau gambar itu kalau dia buat cangkang telur ya itu dibuat lukisan keren banget. Masya Allah. Tapi orangnya di sana aja jalan di tempat, nggak kemana-mana gitu. Padahal dia talentnya ada gitu. Kenapa? Sementara ada orang ya, Bu, talent penting mah perut Bu. Sekarang mah ya punya anak, punya istri, butuh susu gitu. Nah ini ada apa? Nah makanya kita bahas. Mungkin pertanyaan barusan juga yang ada di benak Angela Duckworth, salah satu orang yang cukup fenomenal sekarang karena penelitiannya mendapat hibah sampai 9 miliar. Ya, 600 berapa sih? Viewernya di 650 ribu US dollar. Ini penulis buku Grit itu ya? Ya, Angela Duckworth. Itu viewernya di TED itu di conference TED itu sampai hampir 1 juta ya, 1 juta lebih malah sekarang. Artinya ini momennya kayaknya pas ya. Kenapa pas? Ketika penelitian tentang Grit ini menjadi serius dan penemuannya mengatakan bahwa bakat dan kecerdasan itu ternyata sebagai prediktor yang sangat kecil dibandingkan dengan grit untuk memprediksi masa depan. Pengaruhnya ada, nggak bisa juga diabaikan. Gitu. Betul. Dan grit ini cukup besar pengaruhnya sampai 4% katanya dibandingkan grit yang sekian persen gitu ya. Kenapa istilahnya 4%? Karena masih ada yang lain juga kayak jujur, masih tetap menempati yang sangat fondasi jujur, tanggung jawab. Tapi grit ini dia pertentangkan dengan talent atau bakat dan kecerdasan atau IQ. Jadi ini kenapa momennya pas? Kan memang kata Kang Zikri ya pertemuan minggu lalu ini motivasi generasi milenial ikut pelatihan motivasi itu kan sekarang lagi gila-gila isu-isu passion. Kerja harus sesuai passion gitu kan. Jangan mau kerja tersiksa karena nggak sesuai passion. Nah, ternyata ini Angela Duckworth meneliti yang cukup sangat valid ya, mengatakan bahwa grit atau kalau di Indonesia kan grit itu ketabahan atau ketahanan. Daya banting mungkin. Banting kayak gitu ya. Kegigihan cocok juga di sana. Kesabaran kalau di banyak terjemahannya grit itu kesabaran. Tapi kesabaran dalam definisi yang tidak seperti kita. Definisi sabar kita kan lebih pasif ya. Oh ya, diem gitu ya, pasrah. Khawatir disalahpahami grit sebagai sebuah kesabaran diganti bukan kesabaran tapi ketabahan. Ketabahan ya. Kekeh mungkin ya. Kelentingan gitu. Lenting agile yang tahan banting gitu. Yang di situ juga ada gigih, makanya dalam judulnya grit
adalah paduan antara passion and perseverance. Perseverance itu adalah ketekunan. Oh, Ketekunan, keuletan plus passion. Jadi passion memang tetap masih disertakan. Passion itu di sana didefinisikan sebagai kegairahan. Oh iya. Jadi grit atau ketabahan merupakan gabungan antara ketekunan dengan kegairahan, gairah. Iya. Kenapa perlu digabungkan itu? Karena kalau bergairah saja cuman anget-anget bubur ayam gitu kan. Iya. Di awal aja. Di awal aja. Betul. Nanti kayak pop gitu ya. Lagi ribut sepeda, lagi rame sepeda. Nanti kalau udah nggak rame, tinggalin. Musiman ya. Nah itu musiman. Jadi kegairahan tanpa ketekunan dia akan jadi anget-anget bubur ayam. Baik. Dan ketekunan tanpa kegairahan dia monoton sekali, nggak ada achieve. Hidupnya apa ya, hampa lah nanti ya. Iya, karena monoton, rutin. Iya, memang rutinnya udah dapet gitu. Istiqomahnya udah dapet, tapi nggak ada pencapaian di sana. Jadi karena masalahnya yang dikerjakannya itu nggak ada achieve, nggak ada prestasi. Memang dikerjakan, tapi nggak pada level excellent ya, nggak pada level kualitas. Makanya ini grit. Titik 2, perseverance and passion. Di situ ada kegairahan, di situ ada ketekunan. Nah, ini yang menarik, mungkin 9 miliar rupiah yang dihibahkan ke Angela Duckworth ini untuk meneliti lebih lanjut ya. Karena itu masih penelitian awal, tentu beliau akan keluar mungkin segera sebuah teori yang cukup fenomenal. Karena masih saya baca bukunya juga masih banyak konsep ya, belum banyak aplikatifnya ya. Ya, hanya memang sudah mulai dimunculkan ciri-ciri daripada grit itu. Enak itu, sudah mulai ada guidance. Jadi ketika kita mau action itu sudah ada pemandunya. Betul. Ya, dan kita hari ini akan bahas 5 ciri daripada grit ya. Karakter, 5 karakter grit. 5 karakteristik dari grit. Ya. Baik, wah ini menarik nih. Ini kalau Anda belum sempat membaca, saya juga belum sempat baca sih, cuma lihat covernya aja. Pak Wasmin, Bu Lilis. Kita tentu siap ya untuk menyerap ilmu hari ini dan memastikan dalam diri kita apakah kita sudah ada potensi grit ini sebetulnya atau masih belum nih. Nanti kita akan coba bahas lebih lanjut ya, dan Anda pun boleh untuk menyampaikan pertanyaan Anda terkait tentang talent ataupun tadi ketabahan tadi ya sahabat MK. Boleh Anda sampaikan. Kita jeda dulu saja ya Pak Wasmin, Bu Lilis, supaya lebih leluasa nanti obrolan kita. Jadi tetap simak kami sahabat MK di MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia.